Pada akhirnya nanti saya akan hubungkan dengan tema besar kita, tema tahunan kita tentang pemuritan. Oke, judul sharing saya hari ini nih. Yesus naik ke surga, apakah sama dengan selesai bertugas? Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Kita akan bahas sama-sama ini. Mel, can play softly. Untuk menjawab tema ini, kita akan belajar sama-sama satu hal. Ini udah nyala belum? Oke, bisa next dulu deh, manual dulu. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh satu teolog terkenal yang bernama Louis Berkhof. Saya mengutip sebuah kutipan dari Louis Berkhof. Ini saya suka sekali teolog ini, bukunya banyak di rumah, kalau mau pinjem boleh Bapak Ibu. Ya, bisa diklik, saya bacakan dulu deh. Kenaikan Yesus ke surga bukan hanya merupakan sebuah transisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi ini yang penting. Tapi juga mencakup perubahan selanjutnya dari natur Kristus. Bisa next dulu deh, next ini supaya bisa ditampilkan apa yang saya bilang. Sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga bukan hanya merupakan sebuah transisi dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi juga mencakup perubahan selanjutnya dari natur Kristus. Apa artinya? Kenaikan Kristus ke surga itu menjadi titik di mana dia melepaskan natur manusianya dan kembali kepada natur ilahinya. Wah, ini keren nih. Kita harus pahami bersama bahwa Yesus ketika di dunia itu dia seutuhnya manusia. Siapa yang percaya Yesus itu manusia 100%? Seutuhnya ya. Siapa yang percaya Yesus itu Allah seutuhnya? Saya lebih suka bahasa seutuhnya. Manusia seutuhnya, Allah seutuhnya. Saya kurang setuju dengan bahasa Yesus 100%, Allah 100%. Ini orang matematika pada akhirnya bingung ya, kok 200% gitu, nggak ada. Sebuah gambaran keutuhan tidak bisa digambarkan dengan 200%. Tapi saya lebih suka istilah Yesus seutuhnya. Ini kebanyakan. Mundur satu. Oke, nah ini dia. Yesus itu manusia 100%, Yesus juga Allah 100%. Dan ketika dia naik ke surga, itu artinya dia sedang melepaskan natur manusianya dan kembali kepada natur Allahnya dia. Wah, ini keren nih. Ini apa yang dikatakan Louis Berkhof. Dia mengembalikan naturnya yang semula menjadi natur ilahi. Lalu pertanyaannya, ketika dia sudah naik ke surga, apakah dia sudah selesai bertugas? Di kitab Injil diceritakan karya Yesus yang begitu banyak, luar biasa. Dia bikin mujizat, dia marah kepada ahli Taurat, dia bangkit, ya kan? Luar biasa karya Yesus di Injil. Tapi ketika dia naik ke surga, apakah sudah selesai tugasnya dia? Apakah sudah selesai, sudah berhenti? Dan untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mulai dengan kita belajar sama-sama tentang hal ini. Jabatan Kristus. Seberapa sering kita mendengar istilah-istilah ini? Memang sepertinya istilah ini tuh jauh gitu ya. Istilah ini kok kurang aplikatif, kok terlalu doktrinal gitu ya, terlalu sulit dipahami gitu. Yesus sebagai raja, Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai imam, apa artinya? Jadi sama-sama kita mau belajar pagi hari ini bahwa jabatan Kristus ini adalah cara Alkitab untuk menjelaskan Yesus itu ngapain aja sebenarnya. Nah, cara simpelnya seperti itu tuh untuk kita memahami ini. Yesus itu melakukan apa saja dalam hidup kita. Oke, cepat saja. Yang pertama, Yesus sebagai raja. Mungkin ini yang paling familiar buat kita. Kita pahami, oh Yesus itu raja. Yesus itu di dalam kerajaan sorga gitu kan. Makanya ada lagu, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ya kan? Kita mengakui dia sebagai raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai raja. Mungkin ini yang paling familiar buat kita. Kita paling tahu, oh ya Yesus itu raja. Yesaya 9 ayat 6.
Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jelas, Yesaya sendiri bilang ini nubuatan nanti perjanjian baru akan ada kelahiran Raja damai, yaitu mengacu kepada Yesus sendiri nanti digenapin di perjanjian baru. Yesus adalah Raja damai. Bapak Ibu butuh damai sejahtera? Bapak Ibu butuh sukacita? Dunia ini wah, perang di mana-mana, butuh damai sejahtera? Datang ke Raja damai. Datang berdoa, datang ibadah, datang kepada Raja damai. Damai sejahtera nggak bisa didapat dimanapun ketika kita ada di dunia ini, kecuali kita datang kepada Raja damai. Jadi yang butuh damai, datang ke Raja damai. Yang butuh trigger emosi, yang butuh pancingan emosi, datang nonton medsos saja, gitu kan. Wah, medsos tuh kalau nonton, waduh rasanya kesel gitu kadang-kala. Kok ada sih orang kayak gini, gitu ya. Bahkan dalam perjanjian baru ada begitu banyak ayat-ayat yang membuktikan Yesus itu adalah Raja. Ini konteksnya. Sebelum dia naik ke surga, dalam konteks amanat agung, Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai Raja dalam Matius 28 ayat 18-19. Saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata dengan artikulasi yang jelas, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah." Nah, amanat agung gitu kan. Nah ini. Waktu itu belum ada speaker, tapi murid-murid bisa dengar jelas gitu ya. Wah, biasa. Mantap. Ini YouTube masuk kan ini kan? Nah, bisa. Share nanti. Share. Ini segala kuasa. Segala kuasa. Raja itu kan punya kuasa gitu kan. Segala kuasa. Lalu siapa lagi yang punya segala kuasa selain Raja? Ada Pak, istri Raja. Wah, enggak ya, enggak ada. Istri-istri tunduk suami, amin, amin. Iya dong, amin istri-istri. Iya, suami-suami juga kasih istri, dua-duanya harus saling melengkapi. Jadi kalau kita hubungkan bagian ini, tema pagi hari ini dengan tema besar kita tentang pemuritan, ini yang kita pelajari bahwa seorang murid adalah orang yang hidup di bawah pemerintahan Yesus sebagai Raja. Seorang murid adalah seorang yang tunduk dan taat kepada sistem kerajaan surga. Seorang murid adalah seorang yang mau dipimpin sama Tuhan. Bukan cuma ikut perasaannya aja. Bukan cuma ikut perasaan, ikut ambisi dan ikut perasaan, oh aku enaknya kesini kok, aku enaknya hari ini mau ngelakukan ini, lakukan ini. Enggak, seorang murid adalah seorang yang tunduk kepada kehendak Raja. Ketika kadang-kala kita bingung gitu, kita mau kemana, anak-anak SMA bingung mau kuliah di mana, anak-anak SMP bingung mau kuliah di mana, mau SMA di mana. Saya senang adik saya Reinhard mana belum datang, sorry ya, udah keterima di Taruna Nusantara, luar biasa, puji Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Bapak-bapak yang bingung misalnya, aku mau ngapain hari ini ya, aku nggak tahu Tuhan, jalan keluarnya seperti apa. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan tetapkan langkah kita. Wah, ini keren banget nih, ini pembahasan prima kemarin. Yang bapak-bapak yang nggak datang prima rugi. Saya berdoa supaya bulan depan bapak-bapak yang ada di ruangan ini semuanya ikut prima ya. Koordinatornya amin dong harusnya. Amin ya. Koordinatornya di atas sana. Oke, next saja, nggak usah lama-lama. Nabi, kita masuk ke dalam nabi. Fungsi utama nabi itu menyampaikan firman Tuhan, pembawa pesan Tuhan. Banyak dalam Alkitab, contoh-contohnya ini nama-namanya nih. Nih salah satu nabi ada depan sini nih, ada nih, lagi main HP. Namanya Nathan. Nah, di perjanjian lama Nabi Nathan disuruh Tuhan untuk menegur Raja Daud. Tuhan bilang sama Nabi Nathan, itu anakku satu itu si Daud itu udah berdosa. Kamu tegur dia.
Nathan datang tegur Daud. Lalu ada lagi Nabi Yeremia. Nabi Yeremia dikasih Tuhan pesan, membawa pesan untuk bangsa Yehuda yang di Babel. Bilang sama bangsa Yehuda, aku akan melepaskan mereka, aku akan kasih janji keselamatanku kepada mereka, aku akan memulihkan mereka, aku tahu rancangan keselamatan untuk mereka. Jadi nabi itu sebenarnya nggak selalu marah-marah Bapak Ibu. Jangan selalu dipikir bahwa nabi itu selalu marah-marah, nabi itu selalu berapi-api, menyala-nyala. Enggak. Nabi juga bisa menyampaikan pesan damai sejahtera kok. Intinya mereka menyampaikan apa kata Tuhan kepada manusia. Nabi jadi perantara Tuhan kepada manusia. Tuhan ngomong apa kepada manusia, Nabi sampaikan. Nabi nggak bisa ngomong seenak-enaknya dia, tapi dia menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi fungsi Nabi apa, anak-anak? Fungsi Nabi menyampaikan pesan Tuhan. Saya kasih nilai 10 ya. Nah, kita masuk kepada ini, Yesus sebagai Nabi. Yesus datang ke dunia menyatakan diri sebagai anak Allah yang membawa pesan keselamatan. Dia di dalam dunia mengajar, aku ini anak Allah, aku membawa keselamatan. Jelas dong, Yesus anak Allah, Bapa pakai dia, Bapa mengutus dia ke dunia untuk menyampaikan pesannya ke dalam dunia. Pesan apa? Pesan keselamatan. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tadi nabi-nabi banyak kita udah lihat. Maka pada zaman akhir ini, sekarang ini, zaman perjanjian baru, Ia Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa anak Allah? Yesus. Jadi jelas di sini bahwa Yesus adalah nabi, menyampaikan pesan Tuhan. Di PL Allah bicara pakai nabi, di PB Allah bicara pakai Yesus. Yesus. Fungsi nabi menyatakan kebenarannya, kebenaran Tuhan. Dalam Injil Yesus seringkali menghardik orang, bertobat kalian, ular beludak. Wah, keras. Menyampaikan pesan kebenaran, keras. Tapi kalau itu apa kata Tuhan untuk manusia, untuk orang itu, ya nabi harus ngomong. Jangan sakit hati, karena itu kata Tuhan. Nabi menyampaikan pesan Tuhan. Dan luar biasanya, Yesus ini bukan hanya pembawa pesan kebenaran, tapi dia sendirilah kebenaran itu. Wah, ini keren. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia menyatakan dirinya sebagai akulah kebenaran, aku jalan dan aku hidup. Siapa yang mau hidup, datang kepada Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bukan hanya pembawa pesan kebenaran, tapi dia juga adalah kebenaran itu sendiri. Ada lagu tuh, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Oke, stop sampai situ aja. Yesus adalah kebenaran itu. Next, saya cepat saja. Pagi hari ini saya tidak mau lama-lama khotbah. Kalau tadi Nabi itu pembawa pesan Tuhan kepada manusia, kalau imam kebalikannya. Manusia itu imam itu menghubungkan manusia dengan Tuhan. Konsep imam itu banyak dilihat di Perjanjian Lama tuh, banyak. Dan Perjanjian Lama itu merupakan gambaran yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Yesus sendiri yang akan menggenapi itu. Ibrani 3 ayat 1. Kita akan baca ayat-ayat ini. Yuk kita baca sama-sama ya supaya Bapak Ibu nggak ngantuk ya. Ibrani 3 ayat 1, 2, 3. Imam besar yang kita akui
yaitu Yesus. Yuk, Ibrani 4 ayat 14. 2, 3. Ya. Konsep Yesus sebagai imam bisa kita lihat baca dengan seksama di kitab Ibrani. Ini banyak sekali mengacu tentang keimaman Yesus, keimaman Kristus. Nanti baca di rumah kitab Ibrani. Dalam konteks karya Yesus di dunia, dalam konteks karya Yesus di bumi, tujuannya jelas. Yesus itu dilahirkan di bumi, dia melakukan karya-karya pengajarannya, tapi dia tahu tujuan akhir di bumi itu dia ngapain, dia tahu. Dia bakal mati nanti. Mati bukan hanya sekedar mati tanpa arti, tapi ketika dia mati itu maksud Tuhan untuk menebus manusia. Dan dalam konteks ini, penebusan Yesus, kematian Yesus itu menjadi penghubung antara manusia yang berdosa dengan Tuhan yang kudus. Karena tanpa penebusan Tuhan, manusia nggak pernah bisa datang kepada Bapa. Jadi sama-sama kita belajar pagi hari ini bahwa Yesus itu bukan saja raja yang memimpin kita menuju kehidupan. Yesus itu bukan saja nabi yang menyatakan kebenaran, tapi kita juga belajar bahwa Yesus itu membuka jalan kita kepada Bapa, jalan kita kepada Tuhan. Imam, fungsi imam menjadi pengantara kita, manusia yang berdosa ini, untuk bisa datang kepada Tuhan. Dulu bangsa Israel nggak bisa datang kepada Tuhan, harus pakai imam. Dia mau diampuni dosanya, nggak bisa dia berdoa, Tuhan ampuni aku sudah berdosa, nggak bisa. Bangsa Israel harus datang ke imam, imam harus melakukan ritual ini dan itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube khotbah saya tahun lalu, waktu kudus, ibadah kudus, saya membahas tentang imam, bagaimana imam itu melakukan korban penebus dosa untuk perorangan dan korban hari raya pendamaian untuk seluruh bangsa Israel. Bangsa Israel nggak bisa datang langsung ke Tuhan, harus lewat imam. Tapi sekarang perjanjian baru, karena Yesus sudah menjadi pengantara kita, kita bisa datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku sudah berdosa. Tuhan Yesus, aku nggak ngerti aku mau ngapain, pimpin aku. Kita bisa langsung datang ke Tuhan. Luar biasa. Oke, kita masuk ke tema kita. Jadi sebenarnya tadi itu masih pendahuluan Bapak Ibu. Ya, ini masuk isinya. Ya, siapkan diri. Nah, apakah ketika Yesus naik, lalu semuanya selesai? Ketika Yesus naik ke surga, kemarin Kamis kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, apakah sudah selesai? Udah selesai bertugas. Pak Franky, ibadah sore, nanti ada masanya pensiun, selesai bertugas. Udah pensiun? Belum toh? Pak Yan, Mr. Yan udah pensiun. Pensiun bahasa Inggrisnya apa ya? Retire ya? Retire. Ya, pensiun. Sudah selesai bertugas. Pak Andreas sudah selesai bertugas. Purna tugas. Yang di bawah mungkin Eyang Endang udah selesai bertugas jadi guru, pensiun. Nah, apakah ketika Yesus naik ke surga, pada akhirnya dia udah selesai bertugas, nggak ngapa-ngapain aja? Ketika Yesus naik surga, apakah dia udahlah istirahatlah, udah selesai tugasku di dunia, nggak ngapa-ngapain aja? Sekali lagi, kalau ada yang bilang Yesus naik ke surga dan selesai bertugas, mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Saya kasih nilai min 5. Oke, Stephen dan Petra bisa siap-siap. Ayo, siap-siap dulu. Kita sering berpikir bahwa ketika Yesus naik ke surga, oke, fokusnya bisa kembali ke saya. Ya, oke, terima kasih. Yang kedua masih saya di sini. Oke, thank you semuanya. Ya, oke, nanti mereka berdua akan melakukan sesuatu. Ya, akan melakukan sesuatu.
Kita sering berpikir bahwa ketika Yesus naik ke surga, ya sudah selesai karyanya. Ya sudah, ini sudah tugas final untuk Yesus, lalu dia selesai ke surga. Ternyata dalam Roma 8 ayat 34 di sana dikatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah. Allah ada di mana? Di surga. Artinya Yesus sudah naik surga. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini bukan pasif ya. Duduk itu seringkali dilihat sebagai kegiatan pasif. Tapi ternyata tidak. Dalam posisi dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia melakukan sesuatu. Dia tetap bekerja. Ini dikatakan malah menjadi pembela bagi kita. Dalam TB2 yang pakai Alkitab TB2 dipakai kata pemohon. Yesus memohonkan untuk kita. Jadi ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia naik ke surga. Dia bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Dalam kemahakuasaannya, dia tetap bekerja dan melakukan sesuatu. Dia jadi pembela. Dia jadi kepala gereja. Dan di surga dia melakukan bagian dia, menguatkan tubuhnya sebagai kepala gereja. Dia membela gerejanya. Dibela untuk apa? Kok ini dibilang pembela? Dibela untuk apa sebenarnya? Seringkali sadar atau tidak dalam hidup ini kita suka diintimidasi oleh suara-suara iblis. Suara-suara setan mengintimidasi kita. Ada suara-suara tuduhan, kamu udah gagal. Ada suara rasa bersalah. Aduh, nanti pasti Tuhan kecewa sama aku. Aduh, aku nggak layak kayaknya melayani Tuhan. Ada suara intimidasi itu dari iblis. Pernah nggak ketika sore-sore ngopi gitu ya, santai, aduh aku kayaknya udah gagal ya, merenung, jangan diaminkan. Ya, anak saya ekspresif sekali. Sore-sore nongkrong, ya kan, ngopi gitu. Kita merenung ke belakang, lihat hidup kita. Aduh, kayaknya aku udah berantakan deh sekarang nih. Kayaknya aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aduh, aku gagal kayaknya. Aku nggak mungkin bisa berhasil kayaknya. Pernah nggak ada momen-momen kayak gitu? Sering, ya kan? Itu secara tidak langsung itu iblis sedang bisikin kita. Kamu udah gagal, kamu nggak layak melayani Tuhan. Kamu nggak bisa diubahkan. Itu suara iblis. Jangan terusin suara itu, jangan terusin. Udahlah percuma, udahlah hidupku nggak bisa berubah. Aduh, udah percuma, nggak bisa, udah hidupku nggak akan bangkit, gini-gini aja. Aku udah berdosa, nggak mungkin lah aku bisa diubahkan lagi. Yuk gini-gini aja. Hati-hati intimidasi iblis. Hati-hati. Tapi kita harus ketahui bersama bahwa dalam keadaan kita yang mungkin sedang diintimidasi iblis, bingung, galau, jatuh, kita harus tahu bahwa di surga ada suara lain dari Yesus yang bilang, aku mengasihimu. Kamu masih punya harapan loh. Ayo bangkit, kamu bisa loh. Yesus membela kita di surga. Luar biasa nggak itu? Yesus bilang sama kita, sama Allah Bapa, itu loh, anakku itu loh, dia jatuh tapi masih bisa bertahan. Ayo kamu bisa loh, kamu berharga loh. Kamu bisa bangkit loh. Masih ada kesempatan bangkit. Di dunia iblis kasih intimidasi kita, hal-hal positif, tapi di surga Yesus membela kita. Di dunia iblis kasih kata-kata negatif buat kita, tapi di surga Tuhan bela kita. Kamu masih berharga, bisa bangkit. Jangan dengerin suara iblis itu yang intimidasi kamu. Kamu masih bisa berhasil. Next. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Rupanya setelah Yesus naik ke surga, dia tidak berhenti bertugas, bukan selesai bertugas, tapi hal yang dilakukan selanjutnya adalah
Yesus menjadi pengantara mereka. Ini masih masuk dalam konteks imam ya tadi ya. Masih masuk dalam konteks imam. Jadi tugas keimaman Yesus itu bukan hanya di dunia, tapi sampai di surga juga dia berlaku sebagai imam. Imam yang mengantarai kita dengan Tuhan. Dia menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa. Bapak Ibu kalau berdoa, di akhir doa dikatakan apa? Kalimatnya apa? Di dalam nama Yesus. Amin. Kalau Pantekosta ada haleluyanya. Haleluya, amin, gitu kan. Di dalam nama Yesus. Amin. Jadi nama Yesus ini tidak main-main Bapak Ibu. Jangan lupakan kata ini ketika berdoa. Karena dalam nama Yesus itu ada garansi, ada jaminan bahwa apa yang kita doakan itu sampai kepada Bapa. Ketika berdoa jangan lupakan nama ini. Di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus menjadi jembatan kita, pengantara kita kepada Bapa. Jangan lupa katakan dalam nama Yesus. Berdoa di jalan juga dalam nama Yesus. Tuhan lindungi aku. Dalam nama Yesus Tuhan berkati aku mau ke sekolah. Aku mau kerja. Usir setan. Nah, di rumah nggak usah takut-takut setan lagi. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus membela aku di surga. Nggak usah takut sama setan. Setan hanya bisa intimidasi aja. Setan nggak bisa ngapa-ngapain kita. Dalam kekristenan tidak dikenal kata insya Allah. Mudah-mudahan. Kita tidak mengenal kata itu. Mudah-mudahan doaku diterima di sisinya, nah, itu kan, diridhoi Allah, nah, itu kan. Kita tidak mengenal kata itu, karena kita yakin bahwa doa kita pasti sampai ke Tuhan, pasti sampai ke Tuhan. Masalah hasilnya gimana itu urusan Tuhan. Oh iya dong. Satu hal yang pasti kita harus tahu bahwa doa kita sampai ke Tuhan. Yesus sudah menjadi pengantara kita. Yesus sudah jadi jembatan kita kepada Tuhan. Doa kita dinaikkan dan Tuhan dengar doa kita. Tapi masalah urusan hasil, urusan Tuhan. Gak bisa kita dikte. Kembali lagi tadi. Seorang yang hidup dalam pimpinan raja, pimpinan Yesus sebagai raja, ya mau ikut kehendak Yesus. Kalau Yesus bilang, kayaknya doamu nanti dulu deh, saya realisasikan nanti aja, saya jawab. Ya tunduk, taat. Tadi. Murid adalah murid yang taat dan tunduk kepada kehendak raja. Kalau doa kita belum dijawab, ya tunduk, taat, sabar. Tapi kita tahu bahwa doa kita dinaikkan dalam nama Yesus sampai kepada Bapa. Jadi aplikasinya adalah, enak ya kalau khotbah cepat gini ya. Ya. Saat kita jatuh, jangan lari. Saat kita sedang galau jangan lari, tapi datang kepada Yesus, karena Yesus yang membela kita. Saat kita merasa nggak layak, waduh aku nggak layak datang ke Tuhan. Ingat bahwa di surga Yesus sedang memelukmu. Hei kamu anakku, kamu berharga. Aku mengasihimu. Saat kita merasa oh iman kita sedang lemah, aduh Tuhan tolong aku sedang mudah jatuh Tuhan. Ingat bahwa di surga Yesus sedang mendoakan kita. Yesus sedang membela kita. Ini aplikasinya yang kita bisa pelajari bersama. Yesus imam yang terus bertugas dan bekerja di surga. Dia tidak hanya diam-diam saja, tidak hanya pasif-pasif saja, tapi dia melakukan sesuatu di surga. Untuk mengakhiri sharing saya, kita akan melihat penampilan dari Stephen dan Petra. Ya, siap semuanya? Ayo, Kak Marcel bisa diklik.
Engkau Allah Immanuel. Puji Tuhan. Silahkan kembali Stephen dan Petra. Ya, Stephen ini belajar drumnya dia pakai not balok. Jadi dia terbiasa baca not balok. Nah, luar biasa. Kalau Petra ini mainnya udah sampai inversi. Weh, apa itu? Ya, bagi yang tahu-tahu aja. Itu ya, luar biasa. Persiapan jadi pelayan Tuhan. Oke. Jadi sebagai penutup, hari ini kita sama-sama belajar bahwa Yesus sebagai Raja, dia memimpin hidupku. Ayo percaya kepada pimpinan Tuhan. Ayo percaya kepada setiap kehendak dan rencana Tuhan. Karena dia yang memimpin kita. Dia Raja kita. Dia mengarahkan hidup kita. Yesus sebagai Nabi, dia mengajar hidupku. Tahun ini tahun pemuritan dan banyak pengajaran sepanjang tahun ini. Posisikan diri sebagai murid yang mau belajar. Belajar dan mendengar. Taat dan berjalan dalam kebenarannya. Yesus sebagai imam, dia menopang hidupku. Dia membela hidupku. Dia menghibur aku. Pesannya adalah ayo berjuang terus, jangan menyerah. Karena Yesus saja di surga tidak berhenti berjuang untuk kita. Jangan sampai kita yang di bumi ini justru kita menyerah terhadap hidup kita. Ada Yesus di surga yang menguatkan kita. Tadi lagunya tadi kan, kau kuatkan aku bertahan. Itulah alasan kita bertahan. Itulah alasan kita tetap kuat. Dan ini menjawab tema kita pagi hari ini. Apakah ketika Yesus naik ke surga dia selesai bertugas? Tidak. Dia bukan selesai bertugas. Tapi dia justru sedang bekerja. Dia sedang mendoakan kita. Dia sedang membela kita. Bahkan dia sedang memperjuangkan kita. Manusia yang lemah itu. Oleh karena itu mari datang kepada Yesus yang adalah segalanya dalam hidup kita. Amin firman Tuhan, saya kembalikan ke Bapak Gembala.